Hai Sobat Industri, tanggal 16 September itu adalah Hari Ozon Sedunia loh. Pada tahun ini, peringatan Hari Ozon mengambil tema yaitu memperbaiki lapisan ozon dan mengurangi perubahan iklim. Kita kilas balik yuk. Penetapan Hari Ozon Sedunia oleh PBB sesuai dengan peristiwa penandatanganan Protokol Montreal oleh 188 negara pada tanggal 16 September 1987. Protokol Montreal merupakan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup untuk tujuan melindungi lapisan ozon. Ozon itu apa sih? Ozon adalah molekul gas yang tersusun dari 3 atom oksigen yang secara alami terdapat di atmosfer bumi dan menyerap radiasi sinar ultraviolet pada panjang gelombang tertentu. Ozon yang terdapat di lapisan stratosfer terletak pada ketinggian antara 17 dan 40 km di atas permukaan bumi. Lapisan ozon berada di dalam stratosfer menjadi sangat penting bagi bumi karena berfungsi menjadi gas pelindung yang memiliki efek rumah kaca terhadap bumi sehingga permukaan bumi dapat terlindungi dari sinar radiasi UVB matahari yang membahayakan manusia dan kehidupan lain, sekaligus dapat mengontrol suhu bumi karena menyerap sebagian panas dari matahari untuk menjaga kestabilan iklim. Rusaknya lapisan ozon berpotensi menyebabkan meningkatnya kasus katarak mata, menurunnya kekebalan tubuh manusia, kanker kulit dan menghambat pertumbuhan tanaman akibat radiasi sinar UVB yang tidak terlapisi oleh lapisan ozon yang terjadi ketika ada gangguan terhadap keseimbangan alamiah antara pembentukan dan penguraian dari unsur ozon di stratosfer akibat terlepasnya bahan perusak ozon ke atmosfer. Beberapa bahan perusak ozon antara lain yaitu klorofluorokarbon, hidrofluorofluorokarbon, kalon, dan metil bromida, yang dimana bahan tersebut digunakan untuk bahan pengembang kasur busa, bahan pendorong untuk spray pengharum ruangan, bahan pembersih industri, sistem pendingin untuk lemari es, AC, alat pemadam kebakaran, dan bahan fumigasi untuk membasmi hama. Sebagian besar bahan perusak ozon masuk dalam kelompok unsur gas rumah kaca. Indonesia telah menyepakati untuk menghapus penggunaan gas freon atau CFC yang terdapat pada mesin pendingin pada tahun 2007. Penghapusan klorofluorokarbon yang terjadi di Indonesia telah terlaksana di 2 proyek, yaitu sektor pendingin dan sektor busa. Melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2014 tentang larangan penggunaan hidrofluorofluorokarbon di bidang perindustrian. Perubahan iklim secara global tetap menjadi masalah hingga saat ini, meskipun lapisan ozon menunjukkan adanya perbaikan. Loh, kok bisa ya? Efek perubahan iklim pemanasan global dipicu banyaknya emisi gas rumah kaca yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil. Polutan-polutan yang dihasilkan oleh emisi gas rumah kaca bukan hanya berbentuk partikel saja, tetapi juga senyawa-senyawa kuat dan korosif lain yang berbentuk gas seperti karbon dioksida, belerang dioksida, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, gas metana, dan klorofluorokarbon yang terperangkap pada lapisan troposfer akan menahan panas di atmosfer sehingga suhu bumi akan meningkat dan menyebabkan pemanasan global. Menyadari hal tersebut, Kementerian Perindustrian berkomitmen dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% di tahun 2030 dengan mendorong industri nasional bertransformasi menjadi industri hijau. Sertifikasi industri hijau yang mengacu kepada standar industri hijau meliputi persyaratan teknis dan manajemen. Dalam persyaratan teknis, ditetapkan aspek pengelolaan limbah dan emisi sebagai salah satu yang harus dipenuhi oleh perusahaan industri. Aspek pengelolaan limbah dan emisi mengatur adanya sarana pengelolaan limbah cair, sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara, serta pemenuhan parameter emisi gas buang, udara ambience, dan gangguan terhadap lingkungan, sehingga dapat dipastikan bahwa industri yang menerapkan sertifikasi industri hijau telah menghasilkan emisi gas buang yang memenuhi baku mutu lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hingga saat ini, pemerintah telah menetapkan 34 standar industri hijau dan menunjuk 14 lembaga sertifikasi industri hijau, salah satunya yaitu Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan yang berlokasi di Pekayon, Jakarta Timur. BBSPJI KFK memiliki 11 ruang lingkup pelayanan sertifikasi industri hijau, diantaranya yaitu semen Portland, pengolahan susu bubuk, cat berbasis air, pupuk urea, minyak goreng dari kelapa sawit, cat berbasis pelarut organik, gula kristal putih, pupuk NPK padat, tas atau kantong belanja plastik dan bioplastik, kertas dan papan kertas gelombang, serta kemasan dari kaca. Sampai tahun 2022, sebanyak 70 industri dari berbagai kelompok industri telah menerima sertifikasi industri hijau secara nasional. Bagi sobat industri yang ingin melakukan sertifikasi industri hijau, dapat langsung menghubungi layanan BBSPJI KFK dengan memindai QR Code berikut. Selamat Hari Ozon Sedunia!